Karena acara malamnya adalah acara pelantikan pimpinan Bawah Dayah Darul Ma'arif dan Dayah Darul Mu'arifah. Pimpinan Dayah yang oleh Abi Husin menyebutnya dengan mu'alim itu adalah salah satu daripada 4 bekal, 4 modal yang harus dimiliki oleh seorang pelajar jika ia ingin berhasil dalam bangku pelajarannya. Abi Husin mengatakan, at-taufiqul mukhtasul muta'allim arba'ah. Seorang muta'allim, seorang pelajar, untuk dia sukses dalam belajarnya, tercapai hajat cita-citanya, maka muta'allim tersebut, pelajar tersebut atau santri tersebut, dia harus memiliki 4 modal di saat dia dalam bangku pelajaran. 4 modal ini wajib ada, harus ada. Bila satu daripada 4 modal ini tidak dimiliki oleh seorang pelajar, oleh seorang santri, maka beliau mengatakan santri tersebut sulit dan susah, bahkan boleh dikatakan dia tidak bisa mencapai tujuan daripada cita-cita belajarnya. Apa itu 4 modal? Pertama, syiddatul inayah. Syiddatul inayah. Apa makna syiddatul inayah? Sangat mementingkan urusan belajar ini. Dia merasa belajar itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi dirinya, melebihi daripada semua kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, menurut kata Husin, ia telah terbawa modal yang harus guna baurung ber. Tanya guna merasakan, guna alam hati tanya dalam diri kita, bernya adalah sesuatu yang paling penting bagi kita. Tidak ada yang lain daripada ini yang secara pentingnya dengan penting belajar. Penting ber. Sebab kenapa demikian? Syadul cintatul inayah, sikap merasa sangat penting terhadap belajar dan temubur, ini adalah akan memunculkan semangat dan disiplin belajar bagi seorang pelajar. Sifat inilah yang akan membentuk kepada seorang pelajar kesadarannya untuk belajar, kesadarannya dalam mengulang pelajaran, kesadarannya dalam meningkatkan disiplin belajar, sehingga dia benar-benar tidak mau sekali-kali membuang waktu di luar urusan belajar, di luar urusan belajar. Maka dengan sifatnya membuatnya tabah menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan, berbagai macam godaan yang ingin menggagalkan kita dalam misi kita sebagai seorang pelajar, yaitu ingin mencapai cita-cita kita di kemudian hari. Syiddatul inayah yang membentuk disiplin seorang pelajar. Maka dengan syiddatul inayah yang dimiliki oleh seorang pelajar, maka dia tidak membuang-buang kesempatan belajar ini untuk belajar. Dia tidak mau menyanyiakan kesempatan belajar ini untuk hal-hal yang lain, karena dia sadar belajar ini
waktunya sangat terbatas. Kesempatan waktunya sangat terbatas. Kesempatan tidak terbentang untuk selama-lamanya. Waktunya hanya sementara waktu. Jika kesempatan itu telah berlalu, maka jangan lagi bermimpi kita akan dapat mengulang kembali kesempatan yang telah berlalu tersebut. Ini barangkali di sinilah Imam Syafi'i lebih ingat bedanya orang ber. Jangan mempermain-mainkan waktu belajar. Waktu belajar ini, masa belajar oleh Imam Syafi'i digambarkan nyawa masa kita bersemai tanaman, masa-masa kita menanam pohon. Jadi di saat masa kita menanam pohon, ya tanamlah pohon itu dengan baik, uruslah pohon itu dengan baik, uruslah tanaman itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya kita mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita nanti di waktu panennya. Tapi jika sebaliknya, jika tak enteng urusan bercocok tanam, tak pula tahu, maka nanti di saat musim panen tiba, apa yang kita tuai, yang kita panen adalah penyesalan dan kerugian. Karena itulah maka tadi dalam khutbah pembukaan, jadi kami angkat kata Imam Syafi'i ini, man la'iba biyaumi hardih nadima yauma hasadih. Barang siapa yang mempermain-mainkan hari dia bercocok tanam, hari dia menanam tanaman, nadima yauma hasadih, nanti pasti dia akan menyesal di saat dia panen. Jadi kaum muslimin, para muta'allimin dan muta'allimat yang kami sayangi dan kami cintai, maka oleh karena itu syiddatul inayahnya pegang tubuh-tubuh harus ada pada diri kita yang mandum. Jadikan urusan beratnya lebih penting daripada segala-galanya. Jadi bacutna persoalan terhalang, bacutna halangan terganggu. Padahal halangan-halangan itu mungkin bisa kita kesampingkan. Tapi kenapa tidak sanggup dikesampingkan? Salah satu jawabannya adalah karena tidak ada pada hati kita rasa sangat pentingnya belajar ini. Makanya para debu-debu yang kamu hormati, pegang debu-debu pesan daripada Qadhi Husain, tanam rasa cintatul inayah ini, merasa lebih penting daripada segala-galanya. Butingan tanya, benar batanya, tapah wadai, dai berkata timulun nunggu, benar perasaannya, sehingga dengan tidak begitu mudah dengan meninggalkan mengikuti pelajaran di saat jam belajar. Ini pertama, punya hantar tim lagi nyaw, hancibuh dan nyaw, lalu dan nyaw dengan cobaan, lalu dan nyaw dengan godaan, lalu dan nyaw dengan ujian, tantangan, lalu maka pekerja orang yang tidak berhasil hanya punya tidak sanggup menghadapi cobaan, tidak sanggup melawan tantangan. Kenapa tidak sanggup? Karena tidak ada pada hatinya syiddatul inayah, rasa penting
yang kurang di hati, maka ini yang terjadi. Ya. Nah, tapi menciptakan inayah karena insya Allah kita tidak terpengaruh dengan apapun yang ada di kiri kanan kita, tidak akan terpengaruh. Yang pertama. Yang kedua, zakil qarihah. Tidak pelajar, dia harus memiliki otak yang cerdas, jenius, mujarab, baik benar, baik jum ulai, nyanyi bukai perjalanan dia, nyawa toh, lagi jak lagi nyawa. Paling-paling orang berkumpul, kerana kata saya buat dalam tiploton, baik hanya ibu ketika melatah di masyarakat, yang ku beri penghormatan, bu jenius, bu cermat. Lalu timbul pertanyaan, mata jahil pun dalam keadaan anak cakap, manduk dan saja kena berbekal dengan kejahilan dan kebodohan. Tapi zakil qarihah itu bisa didapat, zakil qarihah. Kebodohan dapat kita usir dengan kita tegakkan disiplin belajar, disiplin tengobot, disiplin mengulang, baca orang kita, kita selalu hidup dengan kitab, siang dan malam bersama dengan kitab, menyayang modal dan pupuk. Insya Allah kejahilan dan kebodohan itu yang akan menjauhkan diri dari kita. Jadi hanya itu halang kepandaian banyak, hanya itu betul kecerdasan otak kita. Karena kebodohan telah lari, kebodohan telah pergi. Maka di dalam kitab-kitab tasawuf gebegah dia, al ilmu ciptatun minat tuyur, ilmunya lebih berat daripada cicit. Tapi walaupun dia liar, dia bisa dijinakkan. Dengan apa dijinak? Bidasi wat ikrari, dengan disiplin belajar dan disiplin mengulang. Disiplin belajar dan disiplin mengulang membuat ilmu yang kita pelajari jinak dengan kita. Makna jinak itu maknanya maka itu yang kita nak cakap. Ketika ilmu yang itu baru tanya zakil qarihah, baru tu kecerdasan badannya. Tapi ilmu yang hidup hancur kecerdasannya badannya. Kalau pada diri kita itu jauh sekali disiplin dalam belajar, disiplin berjauh, disiplin mengulang rendah, abih mati bak pegah-pegah haba, abih mati bak MN, hanya menyelesaikan cara dengan ber, hanya susah, hanya tak usir kejahilan dan kebodohan yang memang ciptana dari awal ikan badannya. Nah, maka pesan daripada Qadhi Husain yang kedua untuk tengah rembut agar tengah berhasil babut, ciptakan tengah bujik orang yang jarang, han jarang mengatengah hana disiplin babut dan han disiplin bak maulang. Maka tingkatkan disiplin belajar dan disiplin mengulang. Jangan pernah sekali-kali merasa diri telah mampu dan telah bisa. Ini yang kedua. Yang ketiga, muallim dzu nasihah, ada guru yang senantiasa membimbing kita. Disinilah barangkali posisi seorang pimpinan daya bersama dengan para pembantu-pembantunya, para menteri-menterinya yang telah diberi tugas oleh pimpinan daya untuk mensukseskan kita semua di daya ini
dengan berbagai-bagai macam tugas masing-masing. Jadi pada hakikatnya pimpinan daya dan guru-guru daya yang telah dipercayakan oleh pimpinan daya untuk mengurus daya melalui bidang tertentu masing-masing, itu adalah penasehat kita di daya, itu adalah pembina kita di tempat kita belajar. Maka oleh karena itu, hormatilah mereka, patuhilah mereka. Jangan sekali-kali kita menentang mereka, melawan mereka, tidak taat terhadap mereka. Apabila kita sanggup patuh, taat, tunduk, hormat kepada guru yang memimpin kita, dan lebih-lebih kepada pimpinan lembaga kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Makanya tujuan daripada pimpinan daya yang malamnya dilantik tanya oleh yang mewakili keluarga besar almarhum Abu dan Umi bak tempat yang berbahagianya. Maka tugas seorang pimpinan daya adalah menyelamatkan daya, menyelamatkan para santri-santri yang dalam daya, supaya semua santri-santri yang dalam dayanya betul-betul mereka ini semua bisa mencapai cita-cita dan harapan mereka masing-masing. Ini tugas kita ya. Oleh karena itu, kepada pimpinan daya kami ingatkan pada malam yang berbahagia ini, dalam urusan daya harus kita pisahkan daripada urusan pribadi dan urusan keluarga. Daya bukan pribadi kita, daya bukan keluarga kita. Harus mampu kita pisahkan daya dengan pribadi kita dan dengan keluarga kita. Setiap tengok kata terima kena daya dan kata terima masa bertanggung jawab di daya. Tidak ada niat, tidak ada dua niat, tidak ada dua maksud. Amanah ini kita terima, maksud kita hanya satu. Pertama, selamatkan daya ini sampai hari kiamat. Dan yang kedua, selamatkan santri-santri yang telah datang ke sini untuk menimba ilmu pengetahuan. Semoga mereka semua ini akan menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil dalam cita-citanya selama mereka itu belajar di tempat yang berbahagia ini. Nah, maka oleh karenanya, kesampingkan segala urusan-urusan pribadi, kita harus mengutamakan urusan daya daripada urusan pribadi, utamakan urusan daya daripada urusan keluarga. Dan juga kami berharap kepada semua keluarga besar almarhum Abu dan Umi, supaya persoalan daya jangan dibawa ke dalam persoalan keluarga. Walaupun ini adalah daya keluarga, tapi kita harus mampu menempatkan daya sebagai daya. Daya bukan keluarga. Jadi daya tetap dia adalah daya. Maka siapapun kita yang masuk ke sini, apakah kita selaku pimpinannya dan lain sebagainya, di sini harus satu niat, satu tujuan. Niat dan tujuan adalah memajukan daya dan membantu para tulabah, santri dan santriwati yang telah belajar di sini untuk bisa mereka itu cepat mencapai cita-cita mereka. Jadi lagi yo, macam tadi baik membalik-balik perkara, baik menjampu-jampu masalah. Masalah keluarga kita batasi di keluarga. Masalah daya ini terpisah daripada keluarga dan terpisah juga daripada pribadi kita. Insya Allah adanya kita jaga bersama-sama oleh dengan mampu pihak, semua pihak. Insya Allah itu yang menjadi harapan almarhum Abu yang kita bersama Umi di bidang dayanya Roji bahwa kali pertama di tahun 1968 insya Allah bisa disampaikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, modal untuk dalam untuk rasa. Yang nomor tiga yang balik dan sampaikan saja ya insya Allah mudah-mudahan. Nah Mbak Gure kita nyonya, nah Mbak Abu Haji, nah
Mbak Abu Muhammadan dan na Mbak Abu Muhammad. Ini mendung cukup keturunan. Oleh karena hana ragu dan berarti kita terus belajar tempatnya di bawah pimpinan beliau bertiga. Hana ragu. Tinggal lagi tugas tanya kabina dua perkara yang pada tersebut pada awal pembicaraan tanya benar jika juga inanya tentu saja perang yang paling raya Allah pada diri kita masing-masing, bukan pada guru. Yang gurunya yang lebih ibarat menteri atau dokter ketika minggu berobat orang sakit. Tanya orang itu ibarat pasien, ibarat orang sakit yang kerja Pak Dokter untuk dia minta sehat. Udah dokter dia obat punya memungkinkan membuat dia sehat. Kemudian dia petunjuk nasihat kepada kita punya harus kita lakukan supaya kita cepat terbebas dari penyakit yang sedang menimpa kita. Dia nasihat petunjuk oleh dokter. Sehebat apapun dokter, serajin apapun dokter, seikhlas apapun dokter, berobat tidak sakit. Bila ada sakit, kemauan untuk sembuh ini kurang. Hampir cik orang sakitnya, hampir. Maka ketika dokternya bagi bantu obat, bagi bantu tunjuk nasihat untuk penyelesaian daripada sakit, maka tanya orang yang sakitnya lebih baik niat tanya kemauan tanya untuk sehat daripada kemauan seorang dokter yang mengobati tanya. Maka jika keinginannya ini adalah perkara utamanya pada diri kita masing-masing, bukan pada pimpinan dan guru-guru daya. Yang kedua, zakir karya. Hanya juga ini ada kerjasama di antara guru dengan guru untuk memperoleh zakir karya seorang pelajar. Itu macam tugas guru hidup berjemur di dunia juga punya dibuka di bawah berserius makbul. Kemudian tugas guru hidup berjemur juga baik membalik baik hanya jelas mereka bawa hanya mempok hidup itu awal. Jadi baik benar baik benar sistem tersebut harus berjelas. Maknya hanya jelas, jangan dipaksakan. Mutalaah kembali bila perlu dipilih dulu untuk sementara waktu. Ditelaah kembali, dikaji kembali, diulang kembali bagaimana sebenarnya pada masalah tersebut. Dan itu daripada terpaksa telah yang hanya jelas kepada orang yang lebih tak pernah tentang masalah tersebut. Dikaji ulang kembali, telah kembali dalam berbagai-bagai kita akan turun penjelasan yang betul-betul hak yakin bagi kita barulah kita sampaikan dari kepada orang yang diajar. Maka di sini beberapa pihak dituntut harus sama disiplin orang tersebut dengan baik, disiplin orang dengan baik, diserius baik. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah istiwa tabi'ah. Modal yang keempat untuk keberhasilan seorang pelajar dalam belajarnya adalah istiwa tabi'ah. Apa itu istiwa tabi'ah? Baik akhlak, good akhlak. Orang yang good akhlak, orang harus penuh adab. Orang yang pertama adab dengan dirinya, kedua adab dengan gurunya, yang ketiga adab dengan kitab yang dipelajarinya. Laibah adab harus benar pada orang yang disebut dengan istiwa tabi'ah. Adab dengan guru kan berarti tanya lanjutkan iktiraf, kan lanjutkan berdebat,
silakan berdebat, silakan beriktiraf, tapi berdebatlah dengan menjunjung adab. Ini oleh waktu zaman waktu mata kamu ada ngagak aku adab baju membuat sehingga lebih baik untuk nanti boleh apa yang tunduk hanya menganyum dengan sebadan murid-murid yang disebut. Kenapa gaya iktiraf mau lebih hanya itu kagaknya jadu hanya tak boleh habis hanya itu maka punya kata itu kewajiban kita mau mengingatkan iktiraf guru dengan adab. Berarti nak penangin sistem di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu yang bak berbuat. Waktu itu saya ada koti itu membuat orang duduk dengan mereka. Kerana iktiraf, dengan iktiraf. Tapi cara iktiraf ini pada halam itu banyak menyogolong ilaki ini lepas kuat. Bifadlik ya Syekhul Kiram, ana as'aluk, yang mulia Tuan Guru, saya mau bertanya. Azidah bertanya, boleh saya bertanya? Gitu boleh. Tafadhal, mata sa'al, silakan, apa yang mau anda tanya? Boleh bertanya, begini. Yang bertanya ini juga kesempatan kuburan untuk menjawab begini dalam puas ditunjuk oleh Tuhan. Bifadlik ya Syekhul Kiram, yang mulia Maha Guru, anak asal saya mau ingin mengulang pertanyaan lagi. Coba dengar lagi yang berdebat dengan adab dan berdebat dengan uhat takum ya hana berdoa uhat takum. Dulu ada aku udah berdebat, aku tahu ngayat tuanya kayaknya menang deh. Karena ini berdebat dengan menggunakan kaedah ilmu. Baik tagai mudawa akal, hang mudawa ilmu. Tapi mudawa dengan ilmu, dan tidak dengan ilmu, mandum mudawa ilmu. Orang yang mudawa ilmu, guru yang menjawab mudawa ilmu. Orang yang hana jawab mudawa ilmu. Maka biasakan iktiraf dengan ilmu, iktiraf dengan akal. Kalau dia ingin setiap dai bertambah ilmu, setiap dai bertambah ilmu. Ini adalah salah satu daripada bentuk istiwa'ut tabi'ah. Jadinya adab wadibut. Dalam hal ini adab dengan guru. Maunya kemungkinan adab dengan guru apa-apa saja padangin. Mana ini dalam kitab kurikulum Dayak, buka kitab Sirus Salikin. Ini ngado. Coba buka Sirus Salikin. Kalau bagaimana adab seorang pelajar, adab dengan dirinya, berapa adab, apa-apa saja seorang pelajar harus memiliki adab dengan dirinya sendiri. Kemudian adab dengan guru dan adab dengan ilmu, yaitu kitab-kitab yang kita pelajari. Maka kira hanya terdapat yang kita pelajaran tasawuf dalam Dayak, maka buka saja kitab Sirus Salikin. Walaupun kitab Sirus Salikinnya yang kan kitab kurikulum di dalam Dayak, tapi tidak ada salah tanya untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan tanya. Di luar jam belajar jik dan telah kitab Sirus Salikin jilid pertama dengan dijelaskan adab-adab seorang muta'allim agar dia sukses untuk belajar. Jadi karenanya dalam kesempatan yang singkatnya ulun tuan hanya ingin jadi mengingatkan kita semua, jadi supaya kalau memang benar-benar ingin sukses dalam belajar, maka usahakanlah
empat bekal untuk sukses kita pun yang kali dipegang oleh Habib Hussein. Pertama, syiddatul inayah, benar padanya, rasa sangat penting terhadap dunia. Dan yang kedua, zakil karihah, dan yang bicara harus usir kebodohan yang padanya. Gimana cara anda usir? Dengan tingkatkan disiplin belajar, disiplin mengulang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mu'allim zul nasihat. Jadi guru, menteri, pimpinan daerah tidak boleh jemu-jemu dan bosan-bosan mengingatkan santri-santri daripada kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat rugi mereka itu sendiri. Maka seorang pimpinan daerah harus 24 jam pantau daya, bagaimana perkembangan daya, bagaimana keadaan dalam daya, bagaimana keadaan bud, bagaimana keadaan ulung mengulang, dan lain sebagainya perlu dipantau 24 jam. Jadi supaya nyopek jika menumpuk, jika beban yang berat susah untuk diselesaikan. Kemudian yang terakhir adalah istiwa'ut tabi'ah. Jadi mari bersama-sama, jadi kita perbaiki akhlak kita, adab kita selama kita masih menyandang status sebagai seorang pelajar. Jadi intinya secara garis besar, istiwa'ut tabi'ah itu adalah tidak ada kejahatan-kejahatan pada diri si murid. Baik kejahatan itu menyangkut dengan dirinya sendiri, kejahatan dengan guru, kejahatan dengan ilmu yang dipelajari. Maka mudah-mudahan dengan 4 bekal yang telah disampaikan oleh Kadi Hussein Munau bisa kita pegang, insya Allah ini akan menolong kita untuk bisa kita raih cita-cita dan harapan kita bersama. Kemudian jadi yang terakhir adalah yang malamnya mungkin kamu apa dia orangnya udah kalian alumni yang hadir ke malamnya alumni yatim belum tuan itu mata kamu agak lebih itu beliau apa orangnya udah dikatakan yang diundang dengan tokoh-tokoh alumni. Untuk tokoh tentang alumni Tuhan, alumni Tuhan. Menyepat natural budaya kita bersama, yang berkecuali, yang Abu Akok, yang alumni tak Tuhan. Waktu itu orang Tuhan kita, doang kehanalin, kehanalin doang, kan selesai, ikut yang menimba ilmu ini dan kagiat damai ilmu. IAIN bawa dengan, dan alhamdulillah gue juga sukses di tempat belajar yang kedua. Yang untuk menyodarnya yang tahunya kenalnya alumni doa yang buat badayana kami tak ada kebetulan Allah Ta'ala berkedi untuk dayanya awal tak dicabut alumni doa yang punya pengaruh besar dalam perkembangan daya Darul Ma'arif Nyobilen Nyokabihan Ali menyekamu di Aceh Barat tinggal kamu dengan Abun Arifin tok dua adik denai dan kamu Barat Selatan gini Hanali nyuka kamu dino yang paling doa karena Hanali yang doa banyak kabe maka orang yang tinggal nanti adik pada menurut kamu entah kapan kamu nyuruh ke Allah. Jadi alangkah baiknya dimanfaatkanlah nanti keberadaan kematiannya jadi untuk hanya bertukar-tukar pikiran, untuk bertukar-tukar pengalaman, jadi untuk keberhasilan dan kemajuan hidup bersama-sama di kemudian hari. Jadi kendayanya hanya alumni yang hebat-hebat, guru-guru kamu waktu kamu mendukung orang hebat-hebat, sangat besar hebat-hebat guru-guru kamu. Tapi apa mau dikata orangnya boleh dikatakan mandum orangnya dan mandum keabdi dari oleh Allah Subhanahu wa